menyebutnya Allah gitu ya. Karena Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ketika kita membaca bahasa Inggris satu, won, ya, won, di Indonesia juga kita baca won, bukan one. Kan gitu. Nah, ketika Allah dalam bahasa Arab, orang Arab nyebutnya Allah, bukan kita sebut dengan Allah gitu ya. Tetapi biasanya saya menyeimbangkan, ya, saya tarkikkan Allah gitu, meskipun salah, ya. Ya, teman-teman bagaimana ya tentang Allah Subhanahu wa taala ya jelas ya. Saya udah sering kali menjelaskan tentang masalah ini. Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu, beda dengan makhluknya, mukhallafatul lil hawadits. Terus ya, Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah yang disembah oleh para nabi. Ya, makanya para nabi terdahulu kan menyebutkan Tuhan kita itu Esa, Allah itu Esa. Makanya tertera di dalam Quran surah Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kalau ada yang digantung oleh makhluk, udah jelas bukan Allah ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalaunya dia Esa, kalau ada konsep yang lain selain Esa, berarti dia bukan Allah. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Dan Allah itu memang betul maha adil ya teman-teman. Dapat kita lihat ya, dia menghakimi ya sesuai dengan tema, menghakimi di yaumil kiamah nanti. Kita buka Quran surah At-Tin di ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang adil? Oke. Nah, gitu. Jadi kalaunya ada ya berbeda konsep dengan konsepnya para nabi ya, berarti itu bukan Allah. Para nabi pun menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Hal ini juga tertera di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Bagaimana kita mau melihat Allah? Kita lihat angin saja nggak bisa. Kejauhan kalau angin. Ya, lihat telinga di samping mata saja kita nggak bisa kalau tanpa cermin. Ya, jadi Allah tidak bisa dilihat karena mata manusianya yang terbatas. Jadi perlu dipahami di situ ya teman-teman. Bukan berarti kalau dia mau dilihat manusia ya lalu turun ya berubah jadi sesuatu. Ini sudah bukan konsepnya para nabi. Teman-teman semuanya, sekali lagi ada hal yang menarik ya, saya akan bawa tentang masalah keadilan Allah ini. Saya harap nanti ini saya lemparkan di pertanyaan. Soalnya pendeta sekelas S2 pun saya tanya ini belum ada jawabannya. Saya tahu kan ya sahabat kita malam hari ini dia bisa jawab ya kawan-kawan semuanya. Nah, itulah sekilas ya dari siapa itu Allah dalam umat Islam. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Dia yang Esa, Maha Adil, Maha segalanya. Maha menghidupkan kita juga ya, dan juga yang mematikan kita. Maka dari itu ya teman-teman, mari ikuti jalan yang lurus, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin kita dengarkan dulu dari kawan kita, dia mau bertanya apa. Mungkin ada yang dibantah dari narasi saya, silakan. Baik. Oke ya, kita lanjut nih, belum ada ya. Oke ya, kita sudah mendengar dari Ustadz Yusuf PI ini terkait dengan apa yang menjadi pemahamannya tentang Allahnya.
Dan Allah yang disembah ini katanya sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan saya juga belum memahami nabi-nabi yang dimaksud ini seperti apa, karena Muslim ini punya nabi hanya satu ya, yaitu Muhammad. Terkait dengan yang lain itu seperti Abraham dibilang Ibrahim itu juga nabi. Ya, makanya saya agak bingung ketika waktu dikatakan dengan para nabi. Ya, nabi-nabi ini seperti apa? Yang saya ketahui ya, tidak pernah ada nabi dari bangsa Israel yang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Naml ayat 91 ya, karena tadi perkataan dari Pak Ustadz Yusuf ini mengatakan bahwa semua nabi menurut nabi-nabi ya mengikuti semua para nabi. Nah, kalau kita lihat di dalam surah An-Naml ayat 91, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya nabi-nabi sebelumnya menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, jadi saya agak heran ketika waktu ada nabi-nabi yang menyembah Tuhan di negeri Mekah, entah nabi siapa, saya belum pernah mengetahuinya. Ya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan seperti itu. Kemudian kalau seandainya Allah yang disembah oleh Pak Ustadz Yusuf PI ini adalah Allah yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi dari bangsa Israel, saya tidak pernah yang namanya kalau Allah yang bangsa Israel sembah itu sangat dahsyat, sangat adil ya, sangat kuat, sehingga waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu begitu hebat dan dahsyatnya. Ya, tetapi tidak pernah melepaskan dirinya dari bangsa Israel. Tetapi dalam Al-Qur'an di sini pun dijelaskan bahwa ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah 51 teman-teman semua, kalau memang Allah yang disembah itu sama, ya, kenapa Allahnya atau Allah itu kenapa melakukan suatu hal yang mengatakan seperti ini? Al-Maidah 51. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain akan saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka mereka adalah termasuk golongannya, ya, golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang zalim, ya. Bagaimana nabi-nabi ini, dari mana nabi yang dimaksud oleh Pak Yusuf PI ini? Karena masa seorang maksudnya gini, si Allah ini kan ketetapannya melalui bangsa Israel. Segala sesuatu itu dari bangsa Israel turun-temurun. Kemudian sampai kepada Muhammad, kok tiba-tiba jangan disuruh berteman? Kok tiba-tiba turun kepada Muhammad, kok tiba-tiba semuanya nggak boleh berteman karena Israel itu berteman dengan bangsa Yahudi. Kemudian kalau saya bertanya pun terkait dengan yang Tuhan di negeri Mekah ini, ya, coba Pak Ustadz Yusuf, ya, berikan satu nabi atau mungkin ya yang kalian klaim bahwa kalau seandainya ini Ibrahim pernah ke sini, ya itu hanya sekedar klaim ya. Tetapi ada nggak setelah yang namanya Israel lah ya, dari keturunan Yakub ya, Ishak lah, keturunan Ishak ya, yang datang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, kalau memang ada datanya mungkin lebih akurat ya, karena saya nggak pernah melihat ada yang nama nabi-nabi yang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi pertanyaan saya yang pertama ya udah kayaknya ini aja dulu ya. Mungkin bisa nggak kasih yang namanya sebuah catatan sejarah atau mungkin dalam Quran ya, adakah nabi setelah yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Ya, berarti dia keturunan Ishak pun pergi datang untuk menyembahnya. Tetapi kok hanya ada Ismail? Apakah Ishak setelah keturunannya? Silakan ya. Mungkin kalau ada bisa disampaikan datanya, sejarahnya, atau mungkin di dalam Quran, silakan. Thank you buat teman-teman semua yang udah support ya.
Oke. Bagus, pertanyaannya bagus. Oke, yang pertama-tama saya jelaskan dulu ya teman-teman ya tentang terkait Quran surah An-Naml ayat 91 tentang masalah Allah negeri Mekah. Kalau kita melihat ke An-Naml ya teman-teman, di situ adalah kata pengkhususan yang mana Allah itu mengutus nabinya di tanah Arab. Oke, bukan berarti dia hanya menjadi Tuhan di negeri Mekah. Kalau kita melihat di dalam Quran surah Al-Fatihah ya di ayat kedua, di situ dikatakan ya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kenapa hanya melihat satu ayat? Kenapa? Padahal ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya para nabi. Beda dengan Tuhannya Yahudi dan Nasrani, oke? Beda. Yahudi mengatakan Tuhannya berjalan-jalan di kota. Ya, udah mujassimah bagi kami, menyamakan Allah dengan makhluk. Beda, karena Allah itu bukan makhluk. Ingat, Yahudi dengan Islam bedanya di situ. Ya, Yahudi mujassimah, dia mengatakan Allah berjalan di kota. Nah, tuh, beda. Karena Allah itu bukanlah seperti makhluk. Yang kedua, Nasrani. Nasrani mengatakan Allah mempunyai anak dan Allah menjelma datang menjadi manusia. Ini juga beda dengan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan heran terkait Al-Maidah 51 tadi ya. Karena memang beda Tuhannya. Yang sama dengan umat Islam itu adalah Tuhannya para nabi. Nah, lalu kata Anda, adakah sejarah Tuhan negeri Mekah ini disembah oleh para nabi sebelumnya? Mungkin di kitab Anda yang tidak lengkap itu gitu ya, tidak ada menyebutkan tentang masalah Nabi Soleh. Karena kami ya mengenal para nabi itu ada 25 gitu. Salah satunya Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh itu diutus di tanah Arab juga sebelum Nabi Muhammad. Nah, dia menyuruh menyembah siapa? Nih ya. Dan kami ya mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, Soleh ini ya, hai kaumku, sembahlah Allah ya. Makanya ya di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus pun menyuruh seperti apa? Sembahlah Allah. Makanya juga Nabi Musa dalam Ulangan 6 nomor 4, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Tuhannya sama dengan Tuhan para nabi, tidak sama dengan Tuhan Yahudi dan Nasrani. Saya bantah, ya, nggak sama. Jangan seperti itu gitu. Jadi terkait untuk yang menyembah Allah negeri Mekah itu sudah ada, ya. Nabi sebelumnya yaitu Nabi Soleh yang tidak ada di kitab kalian, ya, nggak lengkap. Lalu bagaimana bisa sama kata Anda? Ya kita lihat aja di kitab kau. Nabi Musa dalam Keluaran 33 nomor 20. Ya, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Kalau kamu memandang wajahku, kamu akan mati. Artinya Allah tidak dapat dilihat. Keluaran 33 nomor 20. Terus Yesus berkata, ya, Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Jadi yang namanya Allah itu menurut para nabi seperti Yesus, seperti Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Sama Tuhannya umat Islam tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang sama. Ya. Tuh, sekarang saya mau bertanya dulu, hal yang ringan dulu. Kalau Allah itu maha adil di Kristen, apakah yang namanya Allah menjelma menjadi Yesus ini, Yesus itu juga maha adil? Itu dulu yang saya tanya. Kalau Allah Tritunggal itu maha adil, lalu dia menjelma menjadi manusia, menurunkan firman-Nya, apakah Yesus juga maha adil?
Mudah kan pertanyaannya, tapi itu pertanyaan pembuka. Gimana jawabannya? Silakan. Pak Ustadz, saya boleh tahu nggak Nabi Soleh itu tadi di ayat berapa? Al-A'raf 73. Al-Araf 73 ya, supaya saya jadi bahan juga ya, karena saya baru dengar hari ini. Al-Araf itu surah berapa ya, Pak Ustadz? 7, surah ke-7 ayat Surah 73. 7 ayat 73 ya. Ini sepengetahuan aja sih. Ini dia sebelum Isa atau sesudah Isa? Sebelum. Sebelum ya. Oke. Ya, thank you buat Ustadz Yusuf ya yang udah memberikan jawaban. Ya, di dalam surah Al-Araf mereka saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah. Ya. Ya udah ya. Ini gimana ini, saya tidak ada di sini mesembah Allah, tapi tidak ada Tuhan di negeri Mekah juga, saya juga. Oke, dan kaumku Samud. Oh, ini bukan Yahudi juga ini. Ya, saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang sembah bagimu selain Dia, sesungguhnya Dia telah datang kepadamu, bukti Tuhanmu ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu ya. Saya nggak dapat jawaban apa-apa sih, tapi ya udahlah ya, karena itu jawabannya ya. Yang penting mereka tidak mengaku sama. Jadi poinnya gini, ketika waktu Anda menyatakan bahwa apakah Tuhan Yesus itu adil? Tuhan kami itu lebih daripada adil. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Allah itu kasih, bukan lagi adil tetapi kasih. Ya. Allah itu selain dia mengasihi, dia juga adil, dia juga kudus. Makanya kalau Allah itu adil, ya, seperti yang dikatakan di dalam tadi saya sudah bilang Ulangan bentar ya kita bukain. Ini kalau yang namanya keadilan bagi Yesus Kristus pasti adil. Dan segala sesuatu itu tadi kenapa Yesus Kristus itu hadir ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 17 dan 18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan adalah tentang kasih. Allah itu kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, jadi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4 ya. Nih ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang juga. Dan ia sudah ada di dunia ini, di dalam dunia ini. Kamu berasal dari Allah, ya. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus Kristus itu pasti berasal dari Allah. Tentu dia mengetahui tentang keberadaan Yesus Kristus yang kasih itu dan adil. Ya, Yesus menyatakan kasihnya melalui Filipi 2 ayat 1 sampai 6. Filipi 2. Filipi 2 ayat 7 sampai 11, di sini dikatakan Yesus itu adil ya dan kasih. Di sini dengan jelas yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sangat jelas kalau dinyatakan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus ya. Dan memang kalau
dalam kekristenan jelas kami mengetahui Bapa dan Anak itu hubungannya relasinya kasih. Jadi kalau pertanyaan Anda terkait dengan apakah Yesus itu sangat adil, Yesus itu lebih adil lagi dengan kasih. Ini bahkan bayangkan ada ajaran yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi ya, karena tadi Pak Ustadz Yusuf ini juga nggak menerangkan Soleh ini siapa, saya juga nggak tahu. Pertanyaannya simpel aja, karena Soleh ini dari mana Pak Yusuf? Ya, coba jelaskan lebih rinci, karena saya tidak melihat bahwa Soleh ini nabi dari mana asalnya, karena tidak ada memang dalam kitab kami, ya, atau kitab nabi-nabi bangsa Yahudi, atau kitab-kitab orang Israel. Silakan. Oke ya, sedikit tentang masalah Nabi Soleh ya. Nih, tentang Nabi Soleh saya bukakan sedikit. Nabi Soleh berasal dari kaum Samud yang tinggal di wilayah Al-Hijr, sekarang Madain Soleh atau Arab Saudi ya. Oke. Banyak literasi kok yang menjelaskan tentang masalah Nabi Soleh. Oke, itu sedikit penjelasan saya ya, cuplikan saja karena itu bukan yang kita bahas. Yang kita bahas tentang masalah Allah yang disembah kembali lagi. Nah, tadi kan saya bertanya tuh ya teman-teman, apakah Yesus maha adil? Katanya lebih dari maha adil. Baik ya teman-teman, ini pertanyaan saya kepadamu ya, tolong kamu catat. Kalau Yesus itu maha adil, dia itu turun di abad pertama di Nazaret ya, dilahirkan di Bethlehem, hanya satu kampung yang melihat dengan mata. Oke? Dengan mata fisik, manusia di Nazaret itu melihat Tuhan. Nah, sekarang mana keadilan Yesus bagi kita, bagi orang buta, dan bagi hewan? Hewan nggak bisa melihat Tuhan. Karena cuma di abad pertama Tuhannya turun, kan gitu. Sekarang saya nggak melihat Yesus, nggak adil dong Yesus. Enak kali dia menampakkan fisiknya cuma di abad pertama. Sedangkan tahun ini saya nggak bisa melihat dengan mata saya, bukan dengan iman ya. Kalau iman semuanya beriman dengan mata. Kalau Yesus itu adil, lebih maha adil, maka sejak zaman dari Adam sampai kiamat nanti semua manusia dapat melihat fisik Yesus. Baru itu bisa dikatakan adil. Kan gitu. Nah, kalau Yesus itu adil, mana keadilannya bagi mata kita berdua ya khususnya, terus bagi orang buta, serta bagi hewan. Hewan nggak bisa melihat tuh. Ada hewan dalam laut juga kan gitu. Nggak bisa lihat dia. Masa nggak adil, sama hewan aja nggak adil, udah kan kayak gitu. Lalu letak maha adilnya tuh di mana? Coba kau jelaskan. Ya, yang saya minta dengan mata, bukan basa-basi dengan iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Cuy, ya, itu iman. Itu iman. Kalau kelihatan namanya fakta. Kalau tidak terlihat, yaitu orang beriman. Yang saya tanya ini bukan iman, tapi keadilan bagi mata kita. Tuh. Tolong dijawab. Kalau kau bilang Yesus maha adil, saya nggak ketemu jawabannya. Semoga aja bisa dijelaskan kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Terus berkaitan tentang masalah yang lainnya, tidak ada pertanyaan selain Nabi Soleh tadi. Saya hanya mengkritik literasi yang dia sampaikan. Tadi dia menyampaikan Yohanes 1 nomor 18 teman-teman ya. Di situ kata Yesus anak tunggal Allah lah yang menyatakannya. Mari kita buka dulu ya, masih sempat waktunya. Ini dibilangnya nanti Yesus kah dusta atau dia yang dusta ya. Ini kata Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini kata Yesus Allah tidak dapat terlihat oleh siapapun ya. Sekarang mari kita buka kawan ya. Matius 5 nomor 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Kata Yesus tadi kagak dapat dilihat. Tiba-tiba Yesus bilang dapat dilihat. Ini pelin-pelan kah Yesus atau kayak gimana gitu? Atau gimana tuh ya, bingung saya jadinya. Apa Yesus bohong gitu? Berbahagialah, kata Yesus, orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini Allah akan terlihat. Tapi di lain ayat Yesus ngomong, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Apa coba? Kok pelin-pelan kayak gitu? Jelaskan juga tentang ayat ini ya. Gimana? Satu ayat ngomong bisa dilihat, satu ayat ngomong kagak bisa dilihat. Mana yang betul? Tolong dijelaskan, silakan ya. Matius 5 ayat berapa Pak Yusuf? 8. Matius 5 ayat 8. Oke. Baik ya. Kalau kita ngomong tentang keadilan ya, disinilah letak keadilan Yesus Kristus. Karena ketika waktu mereka melihat Tuhan dalam 1 Yohanes ayat 1 di sini, ya, inilah yang mereka ceritakan. Jadi kalau seandainya seluruh dunia ini, memang Tuhan Yesus itu tujuannya datang ke dunia ini melalui bangsa Israel. Bangsa yang dipilih sebagai umat yang dipilih biji mata Allah. Makanya dalam 1 Yohanes 1 mereka menceritakan tentang Yesus Kristus. Apa yang telah kami lihat sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi apa yang mereka lakukan, keadilan Tuhan itu adalah memberikan kesaksian. Itulah keadilan, karena tidak semua orang bisa melihat Allah. Hanya dinyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mempunyai iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, ini jelas ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Jadi kalau kau bicara tentang iman, iman artinya percaya. Beda. Iman orang Kristen ya seperti itu. Sebab imanlah yang diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kesaksian. Mereka melihat, kau bilang tadi keadilan tentang mata. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka menceritakan. Tetapi tidak yang namanya harus datang setiap saat. Dengan kata-kata mereka kita bisa mendengar keadilan Allah yang lebih daripada kasih itu. Nah, kalau kita bicara tentang lagi dengan yang namanya ini ya, berbahagialah. Kembali lagi, berbahagialah orang yang suci karena ia akan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini tentang kata berbahagia ini Pak Ucup baca sampai di ayat yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi ini tentang kerajaan surga. Ketika waktu kau akan mendapatkan kesucian, kekudusan, ini orang suci ini kudus Pak Ustadz. Jadi di surga itu kalau kita hal yang ada di dunia ini kita melakukan kesucian, kekudusan, maka kita akan melihat Allah. Ya, Allah itu dinyatakan melalui siapa? Yohanes 1 ayat 18. Kita akan melihat Allah melewati Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, kalau kita bicara tentang suci, kudus, adil, ya, saya ingin tahu nih, kalau memang adil, ya, ini Allah punya keadilan seperti apa ketika waktu dalam surah An-Naba 33, ya, Allah menyediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Ini untuk payudara montok ini untuk laki-laki. Nah, ada 72. Kalau yang kita jelaskan di sini, yang kalau kita lihat baca, ini tentang keadilan ya. Sunan Ibnu Majah 4328 ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. Dan 72 istri, 2 bidadari, ya, 70-nya dari istrinya penduduk neraka.
ya, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah seorang dari mereka memiliki fi yang rapat dan penis yang tidak loyo. Nah, kalau ini yang namanya keadilan, kenapa laki-laki itu mendapatkan 72 yang namanya bidadari? Apa yang didapatkan wanita? Ini saya belum dapat dalilnya. Makanya apakah Allahmu yang namanya adil ini, bahkan ketika di surga pun ini diberikan yang namanya gadis-gadis montok, tetapi perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika waktu Anda sampai di surga, ya Pak Ustadz Yusuf ya, apa yang dilakukan Allah? Allah melakukan apa ketika waktu kalian sedang yang namanya menggauli bidadari surga? Apakah yang dilakukan Allah ketika waktu kalian mendapatkan surga bidadari ini? Ya, apakah Allah melihat atau Allah melakukan apa? Karena ketika waktu kalian sedang pompa gaya kanan gaya kiri, ini Allah melakukan apa? Ya, saya kira itu pertanyaan saya, apa yang dilakukan Allah ketika kalian sedang yang namanya menggauli bidadari surga? Ya, itu aja pertanyaan saya untuk yang namanya keadilan Allah ya, karena ini perempuan dapat apapun belum tahu ini. Ya, silakan. Saya heran, kita bahas Allah yang disembah, kok larinya ke bidadari ya? Kan Apa keadilan. hubungannya kan gitu? Larinya ke bidadari. Nanti kita bahas bidadari. Seharusnya kau nanyanya ya keadilan apa yang didapat oleh penghuni surga. Ngapain urusan bidadari? Aduh. Jadi ya teman-teman semuanya, saya nggak akan jawab terkait masalah bidadari. Ya, karena juga ada di kitabmu. Yang masuk surga pertama kali itu kan pesunda, kan gitu. Coba Anda buka di Matius 21, kan kayak gitu. Yang pertama-tama masuk ke surga itu adalah pesunda. Nah, kan juga ada. Lebih baik bidadari sih daripada pesundal, kan gitu. Aduh. Anda coba lihat, kata Yesus ya, yang masuk pertama kali ke surga itu adalah pemungut cukai dan para pesundal. Lebih baik ya kalian mau pilih bidadari atau pilih pesundal. Dah itu aja dulu ya. Deal aja nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau kau tanya di mana keadilannya kan ketika menggauli, lalu di mana keadilan Yesus ketika para pesundal itu digauli? Para pesundal dapat apa di surga Anda? Kan gitu. Jadi nggak usah ke situ. Yang kita bahas fokus. Ayo ke tema ya, kembali Allah yang disembah. Kita kaji itu antara Islam dan Kristen, bukan ke sana kemari. Gitu. Nah, terkait tentang masalah yang Anda jawab pada saya tadi, saya heran jawabannya nggak nyambung. Saya itu tidak minta dari iman, tapi dari mata kita. Fisik kita seharusnya juga bisa melihat fisiknya Yesus. Karena manusia di abad pertama itu bisa melihat fisiknya Yesus dengan mata telanjang mereka. Kalau itu Yesus adil, maka kita juga dapat melihat fisiknya Yesus dengan mata telanjang. Makanya yang saya tanyakan kepada Anda, mana keadilan Yesus terhadap mata kita, orang buta, dan juga hewan-hewan. Hewan yang di dalam laut kayak gimana? Yang kagak pernah ke darat. Gak bisa mereka lihat Yesus. Hayo. Itu melalui mata. Bukan Anda jawab berbahagialah orang yang tidak melihat. Loh, saya nggak nanya iman. Saya tahu iman itu tidak terlihat. Yang saya tanya ini keadilan. Karena ketika saya tanya, Anda pertama tadi mengatakan Yesus itu adil. Kan gitu? Di mana adilnya bagi mata saya? Mata Anda, orang buta, ya, terus juga hewan-hewan. Khususnya yang di laut, yang tidak ke darat. Kalau Anda menjelaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi mendengar ajaran kasih. Gimana dengan orang tuli? Di mana adilnya Yesus?
dia tidak mendengar ya tentang Yesus. Lalu gimana dia tahu dengan Tuhannya? Nah, di situ saya minta keadilannya di mana? Gitu. Itu yang saya Anda fokuskan ya, yang saya minta Anda fokuskan kepada Tuhan yang adil menurut Anda. Nah itu, mari kita bahas Tuhan kita, Tuhan Anda dan Tuhan saya. Kalau Tuhannya para nabi, jelas adil. Dan saya tekankan sekali lagi, Tuhan yang disembah umat Islam ini sama dengan Tuhan Yakub, terus Ishak dan Abraham. Itu tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka ya, Nabi Abraham keturunannya semuanya menyembah Tuhan yang kata kau tadi di negeri Mekah. Dan itu Tuhan yang adil. Sesuai dengan ajaran mereka, Tuhan mereka tidak dapat dilihat. Lalu Tuhan kau yang nongol ini mana adilnya? Itu yang saya pertanyakan. Kalau Tuhan kau nongol, di mana letak adilnya? Masa dia hanya memperlihatkan dengan orang-orang satu kampung? Mana adilnya bagi mata kita? Bagi mata. Sekali lagi, bagi mata. Itu yang saya minta kepada Anda. Silakan dijawab. Ya. Ya, ini memang agak aneh ya kalau keadilan itu dipikirkan tentang hal yang sekarang ya, dengan hal yang akan datang. Jadi Tuhan itu dia maunya harus bertengger terus ya. Ya, ini suatu hal yang langka ketika waktu kita menjelaskan dari apa yang ada, bukan hanya karena keadilan saja tetapi lebih daripada adil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya keadilan, Allah itu lebih daripada adil, kasih. Ya, dia tidak menuntut suatu hal yang namanya keadilan. Kalau kau nggak percaya pun itu bukan urusan Allah. Karena dia sudah menyatakan kasihnya dan keadilannya ketika waktu kau nggak percaya. Ya, jadi Allah itu adil ketika waktu bangsa Israel datang mau diminta keluar dari bangsa Mesir, kau bilang bahwa oh tidak mau. Allah mengirim 10 perintah Allah, 10 tulah ya kepada bangsa Mesir. Nah, kalau dengan yang kau katakan tadi tentang pesundal, jelas di sini pesundal-pesundal ini adalah orang-orang yang akan masuk kerajaan Allah karena mereka bertobat. Bukan karena mereka itu bersundal terus. Jadi tidak ada yang nih ya, Matius 21 ayat 31. Kok ini lagi? Nih ya. Siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab yang datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya. Yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk kerajaan surga. Jadi kalau orang yang nggak percaya pun tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Ya, dan meskipun kamu melihatnya, kamu akan kemuliaan ini. Nih, sudah terjawab di sini. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi Tuhan itu adil ketika waktu dia menyampaikan segala sesuatu, mereka saja sudah ada di situ, tetapi mereka tidak percaya. Itulah keadilan Allah. Jadi bukan tentang mata yang ada, mata yang harus melihat. Terus kau mau minta bahwa, hei Tuhan Yesus, tolong kasih saya duit dong. Pasti kan cara berpikir umat muslim begitu. Tuhan Yesus kalau dapat lihat Tuhan gitu kan. Loh, Tuhan itu menyatakan kasih ketika waktu dia sampai ke surga. Dia menyatakan bahwa orang percaya, dia naik ke surga. Itu baru orang tahu bahwa oh ini adalah iman yang benar. Allah yang menyatakan kasihnya sebab dia datang ke dunia ini. Dia mati, bangkit dan terangkat ke surga.
Orang-orang bukan Tuhan Yesus datang ketika waktu lu datang. Jadi Yusuf ini cara berpikirnya, kalau lu ada di sini, Tuhan itu jadi dia minta, Tuhan saya minta gadis-gadis montok dong. Nah, ini Tuhan saya minta yang dada bengkak dong. Nah ini bukan kayak gitu. Ini yang ku bilang tadi, ketika Allahmu yang kau bilang bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub itu, di mana mereka menyuruh untuk yang namanya kawin-kawin di surga, tidak pernah ada. Ini Allah yang kau sembah, ini Allah dari mana? Allah yang menjanjikan kawin-mawin di surga ini. Tidak pernah ada bangsa Israel yang pernah, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjanjikan gadis-gadis montok. Makanya kita lagi fokus bicara tentang Allah yang kau sembah ini menjanjikan gadis-gadis montok. Tidak pernah dari bangsa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak pernah ada yang menjanjikan gadis-gadis montok. Karena Matius 22 ayat 29 dan 30 sudah dikatakan bahwa tidak akan yang namanya mendapatkan kawin-mawin di surga, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Dan sebelum ada Islam, orang Kristen dan bangsa Yahudi pun tidak pernah yang namanya percaya kepada yang namanya gadis-gadis montok. Tidak pernah ada. Kau cari dimanapun ayat dari Alkitab atau bangsa Yahudi atau dimanapun seperti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, yang percaya bahwa di surga itu ada gadis-gadis montok. Tidak pernah ada. Makanya kutanya kepadamu, ketika Allahmu kalian sedang yang namanya berjima di surga, Allahmu lakukan apa? Supaya kita tahu Allah yang kau sembah ini adalah Allah yang benar atau hanya jadi sales. Karena tidak pernah ada Allah Tuhan yang menjanjikan seperti ini. Allah yang kau sembah ini Allah yang benar atau hanya cuma janji-janji? Silakan. Pertanyaan saya masih konsisten. Apa yang dilakukan Allah ketika kalian berjima di surga? Itu supaya kita tahu nih Allah yang disembah ini. Silakan. Inilah ya kawan Kristen kita ya teman-teman. Pikirannya selangkangan melulu kan gitu. Gak ada pikiran lain. Jadi Kristen ini pikirannya selangkangan melulu gitu. Pantas aja yang masuk pertama kali ke surganya pesunda. Kan gitu ya kawan ya. Kayak gitu. Baru ngerti saya di Kristen itu selalu memikirkan selangkangan. Bahkan pesundal pun duluan masuk ke surga. Jadi ngapain juga pesunda? Lalu mereka kalau bersundal di surga itu, Tuhanmu melakukan apa? Itu belum kau jawab juga. Aduh. Lalu kata kamu tadi tidak ada tuh Tuhannya di perjanjian lama mengatakan kawin-mawin di surga. Kan kayak gitu. Gini, memang tidak ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perawan kayak kitabnya Anda gitu. Nggak ada. Mungkin memang ya kita harus akui Tuhan kita itu beda gitu. Kan di sini kalau kita lihat ya, ini perjanjian lama bilangan 31 nih saya bukakan buat Anda ya. Di sini dikatakan ya bilangan 31 ya 36. Separuh dan jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian. Ini rinciannya ya, kambing 675 ekor khusus untuk Tuhan dan perawan 32 orang pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan kau minta perawan buat apa? Lalu janda gimana janda statusnya? Ngapain Tuhan kau minta perawan? Gak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta perawan. Tuhan kau minta perawan 32 orang. Ya 32 orang nih teman-temannya. Saya nggak mengada-ada nih ya. Nih kayak gini aja. Tuhan yang minta perawan 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan minta perawan, Allah nggak ada minta perawan kawan. Ya. Jadi kayak gitu ya. Ya memang Tuhan kita berbeda ya. Tuhan Yahudi beda dan Tuhan Nasrani atau Kristen beda dengan Islam. Udah saya jelaskan pertama. Allah nggak ada minta perawan, nggak ada.
Ya, kalau perawat itu untuk apa? Untuk penghuni surga. Nggak perlu Allah minta perawat buat terus tadi ya tentang berkaitan mata kau jawab kemana lagi? Yang saya minta itu ya teman-teman ya katanya tadi jawabannya maunya saya Tuhan selalu bertengger biar bisa manusia seluruh bumi lihat. Lah, kan memang harus adil kok. Siapa suruh Tuhan kau dong? Seharusnya kalau dia adil bertengger aja tuh di langit biar semua manusia bisa lihat sampai kiamat. Kenapa? Baru itu adil gitu. Jangan cuma orang abad pertama saja yang bisa lihat. Ya, meskipun Tuhan kau bertengger di langit, zaman waktu Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Yesus, mereka juga nggak bisa lihat Tuhanmu karena belum bertengger. Kalaupun Tuhanmu turun di abad pertama, lalu ya supaya adil bertengger di langit juga tetap tidak adil. Keadilannya hanya dari abad pertama sampai kiamat. Bagaimana dengan yang sebelum Masehi yang tidak melihat? Seharusnya kayak gitu, bertengger aja Tuhanmu biar adil gitu. Memang ya teman-teman semuanya ya, yang betul itu memang Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, betul. Yang betul-betul adil itu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat? Ya, itulah kemaha-adilannya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, zatnya itu nggak akan dapat dilihat. Itulah Tuhan yang adil ya teman-teman. Allahu Akbar. Itu nggak ada manusia yang bisa melihat dengan matanya sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memang sangat menjaga kemaha-adilannya. Memang hanya Allah yang betul gitu. Tuhannya para nabi. Ya, teman-teman semuanya. La tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Maka kalau mau melihat Allah, ya bertakwa, ittaqillah. Ittaqillah, biar kau nanti ya masuk surga dan di surga bisa melihat wajihullah, kan gitu. Sesuai Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Itu bentuk maha adilnya gitu. Terhadap orang buta ya, terhadap hewan-hewan adil karena dia tidak terlihat. Gitu ya teman-teman. Silakan ditanggapi. Oke, ya. Jadi dia malah ngomong tentang segala sesuatu ya, tentang jarahan. Jadi kalau tentang ini ya, ini mengenai barang jarahan, hitunglah jumlah rampasan. Ini untuk supaya perawan-perawan itu mereka bekerja di bait suci. Ya, makanya ketika waktu di akhirnya ini disampaikan untuk mereka bukan jadi pesundal di situ, tetapi perawan itu dijadikan sebagai yang tukang sapu, mereka membersihkan, bukan untuk kawin-kawin. Jadi kau harus bisa mengerti setelah Musa dan Imam Mana dia nih? Ngadet kah? Saya ngelak nggak teman? Loh ini dengar nggak? Udah ada. Ya, lanjut ngelak tadi. Silakan. Jadi itu untuk yang namanya berbakti kepada Tuhan, ya itu bersih-bersih. Ya contoh teman-teman lihat saja yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Katolik seperti suster. Mereka itu bukan di situ, bukan tempat untuk jadi pesundal. Jadi itu cara berpikir yang salah. Ketika orang jadi suster di situ, mereka melayani Tuhan, mereka tidak yang namanya kawin. Makanya ketika barang jarahan juga seperti itu yang itu menjadi analogi. Tidak seperti Allahmu yang ada di surga menjanjikan yang namanya 72 bidadari. Ini fokus ya, saya ini masih ingin tahu tentang bidadari surga. Ketika kau ngomong tentang yang namanya saya hanya ngomong tentang selangkangan, yang ngajarin ini Allahmu. Hari ini kau pergi ke Ka'bah, kau cium-cium batu, kau putar-putar rumah Allahmu. Tujuan terakhirnya untuk ini loh. Ya, ketika Allahmu kau bilang adil, Muhammad itu boleh kawin sampai yang namanya 9. Sedangkan kalian umat Islam hanya 4. Itu keadilan Allahmu maha adilnya di mana? Muhammad boleh kawin dengan semua perempuan. Engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki.
Tetapi Allahmu menyuruh kalian batasannya sampai 4. Bagaimana keadilan Allahmu ketika waktu Adam hanya diciptakan bersama Hawa? Kenapa tidak diciptakan dengan 4 Hawa? Itu baru kau ngomong tentang keadilan. Dan kita bicara tentang adil. Allah itu mengetahui setiap hati manusia, bukan apa yang dilihat manusia. Ya, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Allah melihat setiap hati. Makanya kalau kau bilang bahwa kau minta tentang keadilan, saya tanya kepada kau, bagaimana dengan Hawa yang hanya satu? Adam itu pasti bertengkar sama Muhammad. Hei Muhammad, kenapa lu bisa dapat kawin sampai banyak? Kok gua hanya dapat 1 Hawa? Mereka sedang bertengkar itu. Kenapa ketika umat Islam hanya dikatakan sampai 4 saja, Muhammad lebih daripada 4. Bahkan kalau dikatakan di sini Muhammad menggilir istrinya pada waktu yang sama, dan jumlah istri beliau saat itu adalah 9 orang. Artinya Muhammad mengikuti Allah atau tidak? Apakah Allah yang mengikuti Muhammad? Karena di sini Muhammad saja kawin lebih dari yang namanya 9. Ya, ini ya, Sahih Bukhari 275. Bagaimana ya Allah mau adil dengan umat manusia? Coba kau berpikir, keadilan itu ya 1:1. Makanya ada yang namanya Dewi Keadilan, dia memegang timbangan. Supaya dia tahu tentang keadilan. Kau ngerti nggak adil? Ya, supaya kau tahu apa itu adil. Bukan hanya keenakan bagi yang namanya Muhammad. Bukan hanya keenakan bagi yang namanya laki-laki. Kok tiba-tiba bidadari surga ini disiapkan 72? Perempuan dapat apa? Perempuan bagi umat muslim sudah dikatakan otaknya setengah, tidak tahu apa ini, kenapa dikatakan setengah. Ini Allah yang kau sembah, ini Allahnya laki-laki. Allah bagi umat laki-laki saja. Makanya saya tegaskan lagi, Allah yang kau sembah ini, kenapa hanya memberi 72 bidadari kepada laki-laki? Dan apa yang Allahmu lakukan? Saya lagi bertanya tentang apa yang dilakukan Allahmu ketika kalian di surga. Sekali lagi Yusuf, apa yang dilakukan Allahmu ketika kalian di surga mendapatkan bidadari surga yang montok-montok ini? Apa yang dilakukannya? Apakah dia menjadi budak kau ketika waktu kau meminta apapun dia kasih? Apakah Allahmu yang jadi budak kemudian kau jadi Tuhannya di surga? Karena apa yang kau minta itu bakal Allah kasih. Makanya aku tanya sekali lagi, apa yang kalian dapatkan atau Allahmu lakukan ketika di surga nanti yang kalian dapatkan bidadari surga itu? Silakan. Bentar, belum waktunya. Ya seharusnya itu pertanyaan dibalikin ke kau itu. Buat apa perawan 32 orang tadi, buat dipakai Tuhanmu atau kayak gimana? Dipakai Yesus gitu. Terus para pesundal tadi belum dijawab juga. Ketika mereka bersundal, Tuhanmu ngapain di surga? Kan belum dijawab juga. Lalu ngapain nanya saya waktu di surga nanti waktu kita berhubungan sama bidadari, Tuhan ngapain? Ya, Tuhan ngapain? Nggak ada literasinya. Ya pertanyaan kau itu nggak ada literasinya. Lalu saya mau jawab kayak gimana? Lebih baik kau jawab dari keagamaanmu dulu. Ya, waktu pesundal itu bersundal di surga kamu nanti, mereka bersundal tuh. Yesusmu ngapain? Apa cuma nonton Yesus gitu? Kayak gimana? Nonton orang bersundal Yesus di surga? Atau ngapain dia? Terus yang 32 tadi ngapain? Buat dipakai oleh Yesus, perawan tadi. Berkaitannya, teman-teman, ya jawab dulu. Jawab dulu ngapain Tuhan kamu ketika para pesundal bersundal di surga nanti. Karena yang masuk surga itu pesundal duluan kan. Itu dulu yang kau jawab. Jadi kau tahu ya, pertanyaanmu ke muslim itu ya ternyata di tempat saya begitu maksudnya. Kan gitu. Nah, ya teman-teman semuanya. Terus keadilan nggak ada lagi. Nggak bisa lagi dibantah teman-teman ya. Keadilan nggak bisa lagi dibantah. Terbukti Yesus tidaklah adil ya.
Karena hanya turun di abad pertama dan sebagian orang saja yang dapat melihat. Terus tadi ya berkaitan tentang Nabi. Syubhat ini wajib dijawab ya teman-teman. Mari kita membuka Quran Surah Al-Ahzab di ayat ke-6 ya teman-teman semuanya. Nih, ya. Nabi itu ya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan dirinya sendiri. Jadi jangan kau samakan saya dengan nabi saya, ya. Jangan kau samakan para nabi dengan manusia biasa, dengan orang mukmin. Itu khususon bagi nabi. Dia beristri 9 atau 11 ya. Terus Nabi Daud beristri 1000, Salomo beristri 700, kan kayak gitu. Itu khususon nabi ya. Kita bukan nabi, manusia biasa. Jadi kalaunya untuk nabi ya, ketentuan dari Tuhan boleh beristri lebih dari 4. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu beristri 1000, Salomo beristri 700, kan gitu. Itu khususon nabi. Terus juga ya teman-teman, kenapa Islam diajari cuma 4 maksimal, kalau tidak mampu berlaku adil 1 saja. Itulah Islam datang membatasi. Gak boleh lagi seperti para nabi dulu sampai 1000 gitu. Islam datang membatasi dan mengatur. Kalau nggak mampu adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, 1 saja menikahnya, nggak boleh 2. Itulah Islam. Ya, jangan kau samakan kami dengan nabi kami. Itu khususon nabi namanya. Ya, Nabi Daud 1000, Nabi Salomo 1000. Itu khususon nabi. Nabi Muhammad 11. Khususon nabi. Kami nggak mempermasalahkan para nabi. Ya, yang untuk manusia diatur cuma 4. Kalaunya tidak mampu adil, menikah 1 saja. Berkaitan tentang masalah pertanyaan kau tadi sudah ku jawab tuh ya di Al-Ahzab ayat ke-6. Ya, itu khususon nabi. Terus tadi ya teman-teman semuanya, saya mau kayak gimana lagi gitu, bingung mempertanyakan Tuhannya maha adil atau tidak. Katanya maha adil tapi tidak dapat dibuktikan ya teman-teman semuanya. Ini jelas ya bukan Tuhannya umat Israel ya, bukan Tuhannya para nabi. Berarti Tuhannya Kristen ini. Nggak ada para nabi mengajarkan Tuhan akan jadi manusia, Allah akan jadi manusia. Nggak ada. Karena dia pun juga membantah di perjanjian lama. Di bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia yang bisa menyesal, bukan anak manusia, kan kayak gitu. Di Hosea 11 nomor 9, di situ dikatakan Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dia bukan manusia, dibantahnya dia jadi manusia. Dia tidak akan berubah. Maka dari itu kalau ada konsepnya Allah katanya jadi manusia, ini ya, ini bukan konsep dari para nabi ya. Tuh penjelasannya. 1 putaran lagi, Bet. Oke. Jadi ini saya jawab dulu ya. Iya, jawab dulu. Oke. Jawab, habis itu closing. Enggak, jawab dulu. Habis itu Ya saya udah. 10 menit. Oke. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi sudah saya bilang ya, terkait dengan wanita pesundal-pesundal itu kita sudah menyatakan berulang kali ya. Siapa yang bertobat, jadi sekalipun orang yang kejahatannya sangat besar, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan dan dia akan masuk kerajaan surga lebih dahulu. Sekalipun dosanya itu sangat hancur. Jadi itu maksud dari pesundal dan pemungut cukai, itu seperti itu. Tidak ada yang bersundal di surga. Sebab mereka, ini ya, kau tanya tentang Tuhan kami, ya, ini mereka menyembah, memuliakan. Mereka mendengar suara malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Mereka berlaksana beribu-ribu. Ya, jadi di sini kita di surga menyembah dan memuliakan Allah. Bagi aku mendengar semua makhluk yang ada di bumi dan di bawah bumi, yang di laut dan semua yang di dalamnya, bagi dia yang duduk di atas ya tahta, bagi domba, bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan
kuasa untuk selama-lamanya. Tidak ada kawin-mawin di surga. Makanya ketika waktu kau tidak menjawab tentang hal yang namanya keadilan, kalau Allahmu dibilang adil, Allahmu, ingat ya, di dalam kekristenan, Salomo itu bukan nabi. Kau jangan menganggap bahwa Nabi Salomo itu adalah nabi. Ya, apa yang kau katakan itu salah besar. Jadi bangsa Israel pun tidak mengenal Salomo atau Sulaiman itu bukan nabi, tetapi raja. Makanya kalau kau tidak mengerti, yang herannya kekudusan kepada nabi, satu-satunya nabi yang punya khusus diberikan. Ingat ketika waktu Salomo itu tahu bahwa dia sudah salah, dia punya banyak unik, dia bertobat di akhir hayat hidupnya. Pengkhotbah 13 di situ dikatakan. Karena dia tahu bahwa dia salah, sedangkan nabimu tidak pernah, justru dikhususkan ayatnya. Nabi Daud ketika waktu dia berselingkuh dengan Betseba, itu Tuhan menegur dia lewat yang namanya Yosua. Ya. Jadi segala sesuatu tidak dibenarkan bahwa ada yang boleh kawin lebih daripada satu. Ya. Hanya di dalam Islam saja hanya ada satu kekhususan. Ya, seperti itu ya. Satu-satunya nabi yang Allah katanya adil kepada umat manusia, tapi khusus satu nabi. Dia bukan nabi saja, tetapi dia mengatur Allah. Allahmu diatur oleh satu-satunya nabi yang dimana dia dapat khusus kawin dengan siapapun. Untuk alasan kawin, dia boleh mengawini siapapun. Tetapi ketika dia dihina, dikatakan gila, dia tidak bisa menurunkan yang namanya malaikat, Allah justru tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dalam surah Al-Hijr ayat 6 dikatakan bahwa Muhammad, engkau gila karena tidak menurunkan apa? Ya. Mengapa engkau tidak menurunkan malaikat? Dikatakan gila, Allah tidak membantu. Wahai Nabi, mengapa engkau, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, mengapa engkau sungguh benar-benar orang gila? Ya, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Mengapa kalau engkau orang benar, ini di ayat 7-nya, kenapa engkau tidak menurunkan malaikat? Ya. Di ayat 7-nya seperti itu, teman-teman. Kalau ayat 7-nya, nah kalau untuk kawin cepat, tapi kalau untuk malaikat turun tidak ada nih. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang benar? Cuma minta satu aja. Tetapi kalau khusus untuk kawin-mawin itu cepat. Ya. Apa yang dilakukan oleh nabimu itu di memerintah Allahmu atau Allahmu yang memerintah nabi. Kok firman Allah tidak diikuti oleh nabi? Adilnya di mana? Sedangkan kalau Tuhan kami dia menyatakan kasih yang nyata, itu telah yang dilakukannya, dia telah mengasihi kita, dia telah mati, bangkit dan terangkat ke sorga. Kemudian itu diceritakan oleh para rasul sebagai keadilan supaya bagi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beda dengan nabimu yang hanya khusus bagi dia, tetapi kalau untuk suatu hal mendatangkan malaikat tidak pernah ada. Saya kira itu jawaban saya ya untuk tentang keadilan bagi kita semua. Terima kasih. Berarti ini tanggapan akhir. Saya nggak ada pertanyaan. Habis itu closing ya. Closing saya nggak akan nyebrang lagi. Berarti ini tanggapan akhir dari saya 5 menit. Oke, silakan. Sabar, belum. Baik, iya teman-teman. Ya, tadi ke Nabi pula. Ya, temanya Allah yang disembah tapi ke Nabi pula. Ini kemana-mana kawan kita ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya. Saya akan ikuti ya permainan dia. Dia maunya buka Al-Hijr ayat 9 tadi ya. Saya akan jelaskan dulu biar nggak ada syubhat ya. Perhatikan nih kawan-kawan semuanya ya. Ayat 9. Iya, bukan ayat 9, ayat 6. Ya. Al-Hijr ayat 6. Di sini dikatakan wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru
innaka lamajnun. Ya, mereka berkata, ya hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, ya sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Lalu ya ini sebenarnya adalah umpatan dari orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Mereka mengatakan Nabi itu gila. Tapi Allah sayangnya menjawab mereka ya teman-teman. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat kedua. Ya jawaban Allah yang menuduh Nabi orang gila. Nih ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, berkat nikmat Tuhanmu Muhammad sekali-sekali bukan orang gila ya. Ternyata tuduhan tadi di Al-Hijr ayat 6 dijawab Allah, Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya kamu benar-benar mendapat pahala yang besar, tidak ada putus-putusnya. Pasatu besir wa yubsirun. Maka kelak kamu akan melihat. Dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila. Jadi ya sebenarnya yang membawa Al-Hijr ayat 6 tadi orang gila kata Allah di Quran tuh ya. Jadi yang mengatakan Nabi Muhammad di Al-Hijr ayat 6, yang bawa Al-Hijr ayat 6 sebenarnya dialah orang gila kata Allah nih. Nih ya Al-Qalam ayat 2 sampai 6. Jadi yang membawa ayat Al-Hijr ayat 6 menuduh Nabi itu orang gila, sebenarnya kata Allah yang menuduh kamulah yang orang gila ya. Tapi kawan, kau lupa gitu. Sebenarnya Yesus itu pun orang gila ya. Kau buka aja kitab kau nih ya, Markus 3 nomor 21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Yesus itu orang gila. Aduh, lupa kalau Yesus itu disebut orang bahwa dia orang gila. Lupa gitu. Macam mana pula kawan kita ini? Tuh kalau Nabi Muhammad dituduh orang gila, saya sudah punya bantahannya. Ya, sebenarnya kata Allah yang bawa Al-Hijr ayat 6 dialah yang gila, bukan Nabi Muhammad yang gila. Lalu gimana? Ya, dengan Yesus yang dikatakan orang gila. Macam mana teman-teman? Berkaitan tentang khususon Nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, ya. Khususon Nabi itu semua Nabi yang kami kenal. Mereka ada yang istrinya 2, Nabi Musa, Abraham 2, ya ada yang menyebutkan 3, Salomo 700, terus ya Nabi Daud 1000. Beda-beda kan mereka punya istri berapa banyak kan kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad 11 itu khusus para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain juga. Kayak gitu. Kayak gimana sih kau ini? Makanya ya itu khusus untuk Nabi. Lalu ajarannya ditetapkan seperti apa? Islam datang untuk mengatur dan ya memperketat poligami. Jadi seperti itu. Kalau tidak mampu berlaku adil dan menikah satu saja. Bukankah ya Daud dengan Bersheba, istri yang ke-12, menurunkan Salomo menurunkan Maria ya sampai ke bawah langsung. Dan Maria menurunkan Yesus. Ya, jangan gitu konslet dengan poligami. Sedangkan Yesus Tuhanmu aja dari hasil poligaminya Daud. Macam mana? Syukurilah, kan kayak gitu Daud berpoligami, istrinya banyak. Syukuri karena poligami Tuhanmu ada gitu kawan ya. Ya, aduh, sungguh nekat yang nyata ini. Oke ya teman-teman semuanya, ini saya closing, saya tidak nyebrang lagi ya, habis itu dia closing 5 menit. Oke ya teman-teman, sebagai penutup tadi kita udah berdiskusi dengan kawan kita Robert gitu ya. Memang di dalam diskusi ya saya memang agak kencang juga gitu ya. Saya mohon maaf ya kalau tersinggung ya, tapi itulah faktanya yang saya jelaskan.
Jadi kalau ada kosakata yang ya bagi muslim keterlaluan, saya mohon maaf gitu ya. Oke, ya teman-teman semuanya, saya hanya akan mengambil kesimpulan dari hasil diskusi ini ya, dapat kita ketahui hanya Allah lah yang maha adil ya teman-teman semuanya. Hanya Allah lah Tuhan yang betul-betul adil. Allah yang esa ya, yang dia itu tidak terlihat dengan mata, bukan yang menjadi manusia. Oke? Nah, kalau ada yang mengatakan menjadi manusia, tadi kita udah bahas, saya nggak akan menyeberang lagi, nggak akan saya ulang ya. Itu bukanlah Tuhan yang benar. Kan tadi kesimpulannya seperti itu. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terlihat dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia tidak terlihat. Ya, itulah bentuk keadilannya bagi seluruh makhluk, bagi seluruh manusia, bagi hewan, dan juga bagi orang buta. Kalau Tuhan nongol, cuma yang kagak buta bisa lihat ya. Lalu gimana orang buta? Kasihan dia. Kan gitu. Jadi itulah keadilan Allah juga ya untuk orang buta. Ya, jadi kayak gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ya, jangan sampai kita menyembah Tuhan yang lain. Saya berdiskusi ini ya teman-teman semuanya hanya memberikan peringatan. Tugas saya hanya menyampaikan. Tugas saya bukan mengubah kawan kita menjadi muslim atau orang-orang di luar Islam yang menonton ini menjadi muslim. Enggak. Saya tugasnya hanya menyampaikan. Yang merubah itu Allah, kan kayak gitu. Makanya sekali lagi ya teman-teman, di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, saya ya meniru nabi saya. Apa dikatakan Allah di situ? Fadzakir. Nabi Muhammad itu memberikan peringatan. Makanya saya berdiskusi ini memberikan peringatan juga kepada kawan-kawan kita. Ya, agar apa? Jangan sampai salah sembah. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kamu itu hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi kamu tidak berkuasa dengan orang-orang yang kau beri peringatan. Saya nggak berkuasa terhadap Robert, ya, terhadap manusia lainnya. Tugas saya hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Setelah saya beri peringatan, ya kalian udah tahu kebenarannya, lalu kalian tetap kufur dan tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh para nabi ya, dan tetap menjadi kafir, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabmu nanti ya dengan azab yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gitu ya. Ingat, kita ini pasti mati. Jangan salah sembah gitu. Hidup ini nggak bisa dua kali. Kalau kita salah sembah, aduh, masuk kubur di akhirat nanti, kata orang kafir, rubama yawaddul ladzi law kanu muslimin. Jadi orang kafir itu ya kalau bisa hidup kembali dan jadi muslim. Jangan sampai kita menyesal seperti itu ya teman-teman semuanya. Mari kita sembah Allah, Tuhannya para nabi ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ingat, bukan Tuhan yang sama, tapi Tuhan yang satu dengan ajaran para nabi. Allahu Akbar ya teman-teman. Nah, ya, jadi saya berterima kasih kepada kawan kita malam hari ini ngajak saya ya berdiskusi, dan sebelumnya saya ya memang secara khusus harus menyampaikan kepada dia mohon maaf. Tadi saya telat dan saya juga menunda diskusi ini 1 hari gitu ya. Karena jadwal yang bertabrakan gitu teman-teman. Ambillah pelajaran dari diskusi ini ya. Semoga yang muslim menambah wawasan, edukasi, dan juga ya menjadi ya bahan untuk diperbincangkan nanti atau pengajaran kepada keturunannya. Jangan sampai ada keturunan kita murtad ya teman-teman. Semoga aja di luar agama Islam yang mendengar ini ya menjadi asbab hidayah bagi mereka. Semoga kita dijauhkan ya dari api neraka. Allahumma adzirna minan nar wa min dzurriyyati. Shadaqallahul azim.
Oke. Thank you buat Ustadz Yusuf PI ya. Sebelumnya saya jawab dulu bahwa Yesus dikatakan tadi tidak waras oleh keluarganya karena mereka melihat bahwa Yesus di situ mengusir setan. Jadi mereka sangat-sangat terpukau dengan kehebatan Yesus. Bukan yang namanya lagi melihat bahwa Yesus itu tidak bisa menurunkan malaikat. Tidak, ini beda kelas kita. Kemudian tentang yang namanya Daud, itu bukan berarti bahwa dia itu dibenarkan. Ini dalam 2 Samuel 12 ya, kemudian sampai kepada yang dibilang bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Betseba, itu kesalahan besar. Ya, kita harus membaca ayat ke-14-nya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir itu akan mati. Jadi bukan keturunan dari zina. Mohon maaf ya. Tuhan kami tidak terlahir secara hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita membaca segala sesuatu bukan asal ngomong hanya satu ini. Ayat Alkitab itu begitu timelinenya sangat jelas teman-teman. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu menerangkan segala sesuatu tentang hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi kita semua. Perjanjian Lama menerangkan tentang sejarah bangsa Israel dan nubuatan para nabi. Ya, itu yang diberikan. Kemudian di perjanjian barunya menerangkan tentang yang namanya penggenapan terhadap yang namanya perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jadi kalau membaca Alkitab itu ini bukan amburadul. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kasihnya sebelum semua orang berpikir tentang itu. Alkitab kami sebelum adanya proposal, tesis, itu sudah sangat teratur, bukan kitab amburadul. Allah yang benar pasti Allah yang cerdas. Allah yang berpikir bagaimana manusia itu berpikir. Ya, karena dia lebih tinggi daripada cara manusia berpikir. Makanya dia tidak memberikan kitab amburadul yang hanya modal menghafal saja, yang modal hanya hayalan-hayalan saja, menjanjikan kawin mawin di surga. Tidak. Allah yang nyata menjanjikan kasih dan perbuatan yang nyata. Makanya dia turun firman-Nya yang menjadi manusia, itu menyatakan kasih. Hei, saya ini sudah mengasihimu dan saya akan mengadilimu ketika nanti kamu di surga nanti. Ya, mau masuk surga atau tidak, dia datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Karena dia adil. Apa yang dilakukannya, dia datang sebagai manusia sama serupa dengan manusia supaya kalau seandainya dia mau mengadili kita nggak bisa bantah teman-teman. Tuhan, kau nggak pernah seperti saya, makanya kau nggak bisa adili saya. Kalau ada Tuhan lain yang mau mengadili saya, dia nggak bisa. Saya ini lawyer masalahnya, jadi pasti saya akan ngomong, kau mau mengadili saya, kamu tidak adil karena kamu tidak sama seperti saya. Tetapi Tuhan kami menyatakan keadilan dan kasih-Nya, dia sama seperti kita dulu. Menunjukkan kasih yang nyata, adilnya kepada kita semua, supaya kalau dia mengadili kita, dia pernah sama seperti kita. Itulah keadilannya. Bukan dengan cara hanya omong-omong, janji-janji surga, nanti kau dapat bidadari. Itu lebih kepada yang namanya, mohon maaf ya, saya tidak ngomong yang lain, Allah kami tidak menjanjikan yang namanya kawin mawin di surga. Kalau kau merasa bahwa ada orang Kristen yang pengen kawin mawin di surga, pindah saja teman-teman. Saya berharap teman-teman hari ini semua sudah terbuka. Mari kita membaca segala sesuatu dengan hal yang baik dan benar. Allah tidak hanya tentang janji-janji. Allah itu menyatakan kasih-Nya dengan perbuatannya yang nyata karena memang prinsip Allah itu adil, kudus, dan sangat mengasihi kita semua. Berbeda dengan ajaran yang lain. Allah yang kami sembah menjelaskan segala sesuatu untuk kita memahami dan mengerti. Bukan untuk yang namanya menghafal seperti mantra. Allah kami tidak seperti itu. Anda membaca, memahami, mengerti supaya tahu bahwa apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kita tidak seperti yang namanya seperti Harry Potter membaca mantra. Abrakadabra, apa artinya? Tidak tahu. Bim salabim, apa artinya? Tidak tahu. Kita membaca, memahami, mengerti supaya kita tahu apa maksud Allah dalam hidup kita. Bukan tujuannya yang namanya hanya membaca tetapi tidak mengerti artinya. Itulah Allah yang benar. Karena Allah yang benar mau supaya manusia hidup dalam keselamatan. Ya, ingat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tidak mungkin ada Allah yang memberikan hikmat kepada manusia bodoh.
Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saudara kita Yusuf PI. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih kembali gitu atas diskusinya ya. Oke, thank you Izin brother. keluar dulu. Nanti kita ketemu lagi. Oke, Yo. boleh silakan. Oke, selamat malam. Ya. Malam-malam.